Racikan Berita 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami memasukkan kembali ke Bareskrim ini 4 bukti tambahan. Seperti janji terdahulu bahwa akan terus-menerus kita ajukan bukti untuk mendesak segera pihak Bareskrim menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya sampai kepada membuat surat perintah penyelidikan. Jadi nanti mulai bergerak lah karena buktinya sudah cukup. Pada tanggal 13 Mei yang pertama kita datang ke Bareskrim, kita masukkan 6 buah bukti. Pada tanggal 4 Juni 2026 5 buah. Jadi sudah 11. Lalu 1 Juli 2026 5 buah. Dan hari ini kami ajukan 4 buah tambahan. Sehingga total 20 bukti yang sudah kita masukkan ke pihak Bareskrim ini. Dan dari pihak Bareskrim sudah ada jawaban bahwa tadi sebagaimana diantarkan tanggal 2 Juli ya yang lalu itu sudah sampai ke tingkat Kabareskrim. Kabareskrim akan segera mendisposisi perintah dan sebagainya sebagai tindak lanjut. Berarti memang ini dibaca secara serius gitu ya. Kita berharap tindak lanjutnya sampai kepada surat perintah penyelidikan yang nantinya ke penyidikan dan nama-nama yang kita sampaikan dipanggil, diminta keterangannya. Pada hari ini kita ajukan 4. Apa saja 4 itu ya? 4 itu pertama, ini sebagai penjelasan, video berita kompas.com, Jokowi tunjukkan ijazah kepada relawan Projo dan mantan Menteri Budi Ari di kediaman Jokowi Solo 24 Oktober 2025. Padahal sejak 23 Juli 2025 ijazah yang dimaksud sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita membuat konklusi ada 2 ijazah. Ijazah yang satu dipegang oleh Jokowi dan nanti akan ditunjukkan menurut mantan Menteri Budi Ari itu dan Projo juga yang lain sangat yakin betul ditunjukkan di situ katanya ijazahnya itu. Berarti ada yang dipegang oleh Jokowi. Sementara 23 Juli itu kan Oktober itu sudah disita oleh Polda Metro gitu. Sedangkan kami juga gitu kan, baik itu tersangka maupun kuasa hukum bulan Desember melihat langsung ada gitu. Jadi kesimpulannya adalah kok ada 2 ijazah ini, pasti salah satu palsu atau dua-duanya palsu gitu, nggak mungkin ada ijazah 2 gitu kan. Itu yang pertama tuh gitu kan yang disampaikan Pak Bareskrim, tolong periksa dong ini gitu, jelas kok itu. Yang kedua ya, video konferensi pers kuasa hukum Jokowi yang menyatakan bahwa Jokowi akan tunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi nanti di pengadilan. Dengan ini terbukti tadi. Jadi penguatan ada 2 ijazah ini. Jokowi mengandungi 2 ijazah. Yang satu dipegang oleh pihak Polda, yang satu oleh pihak Jokowi. Wih, serius ini. Gitu ya. Kemudian kita menduga siapa yang punya lebih kompeten untuk bisa kemungkinan memalsukan. Nah, itu. Maka kemungkinan yang punya relasi kuasa Polda Metro Jaya. Karena Polda Metro Jaya itu pernah menangkap 8 orang pemalsu ijazah dari Pasar Pramuka. Ya. Gitu kan. Oleh karena itu punya hubungan relasional dengan para ahli-ahli pemalsu.
Sehingga kalau dipertanyakan antara kemungkinan Jokowi yang bisa memalsukan dengan Polda Metro Jaya, lebih kuat kemungkinan Polda Metro Jaya yang memalsukan. Jangan-jangan gitu kan, yang diperlihatkan kepada kita itu buatan itu. Itu karena pada waktu itu, ini saya sampaikan saja ini. Pada waktu kita melihat Pak Dir Reskrimum, Pak Imanuddin mengatakan, saya akan menyampaikan ini, tapi saya gelisah, nggak bisa tidur katanya. Tuh, jadi sekarang kepikiran oleh kita, kenapa nggak bisa tidur? Gitu kan? Mungkin ada sesuatu yang janggal yang dibuat sebagai alat bukti itu. Nah, Pak Bareskrim periksa Pak Polda Metro, gitu maksudnya. Ini masalahnya serius loh. Jangan-jangan Polda Metro ikut serta terlibat dalam proses pemalsuan. Wih, serius ini, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, podcast Madiloh Margi Syarif dengan Subhan Pala bahwa salinan ijazah Jokowi di KPUD Solo, di KPUD DKI, dan KPU Pusat perlu otentikasi dengan ijazah analog oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Ini dasar penguatan bahwa nanti salinan ijazah Jokowi itu tidak otentik atau palsu. Maksudnya begini Bapak Ibu ya, jelaskan. Yang ada di KPUD Solo masuk. Kemudian itu 2 kali itu 2005 2010 dua tuh. Kemudian KPUD DKI itu kan sekali hanya 2 tahun usianya 2012. Kemudian 2014 pusat, 2019 pusat. Jadi ada 5 itu yang dimasukkan. Dan 5 itu semua tidak bertanggal. Yang kita kemarin pada saat kita di sini konferensi menyatakan kalau tidak bertanggal itu palsu itu. Itu dibikin di mana? Dugaan terkuat di Pasar Pramuka dibikinnya dokumen-dokumen itu, gitu ya. Nah, maksudnya kalau ini Subhan Palal ini sampai mengeluarkan satu gambaran aturan bahwa dokumen tadi harus diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Autentikasinya itu menyangkut karakteristik kertas, karakteristik tinta, kemudian stempel, tanda tangan, gitu kan. Kemudian sampai juga kepada tulisan tangan, gitu ya. Itu semuanya, itu di situ mah harus diidentifikasi. Autentikasi itu beda dengan identifikasi. Kepolisian sampai identik, tapi Arsip Nasional sampai otentik. Jadi sebenarnya dokumen yang di KPUD, KPU DKI, KPU Pusat itu harus ditarik dengan analognya yang ada di Polda Metro, kemudian autentikasinya di Arsip Nasional Republik Indonesia. Maka akan ketahuan bahwa dokumen itu tidak otentik. Ya, ini dugaan terkuat kita sehingga kita mendorong Barreskrim untuk segera melangkah. Yang keempat, video podcast wawancara Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra dalam obor rakyat Tribun bahwa menurut Mensesnek Prasetyo, Presiden Prabowo mengetahui bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Mensesnek dan Presiden patut diminta keterangan. Dipanggil. Iya, kalau dia itu tahu, kata Mensesnek, ini kata Mensesnek, tahu Pak Prabowo itu bahwa itu palsu, berarti Barreskrim harus meminta keterangan kepada Prabowo dan Mensesnek, termasuk kepada Wamensesnek yang namanya Yuri Adriantoro. Itu tadinya ketua KPUD DKI yang diduga kuat di situ mulai terjadi pemalsuan dokumen. Begitu pemalsuan dokumen itu untuk gubernur. Nah, KPUD-nya itu Yuri Andriantoro yang kemudian menjadi Wamensesnek. Jadi ada Mensesnek,
Wamensesnek dan Presiden Prabowo. Wih, masalah besar ini. Dan yang terakhir lagi, Yuri Andriantoro itu menjadi ketua KPU pusat juga waktu zaman Jokowi. Menggantikan Husni Malik yang meninggal misterius itu meninggalnya almarhum ya kan, karena bisul-bisul merembet ke bakteri, meninggal dalam waktu yang cepat. Aneh itu, digantinya oleh Yuri Andriantoro itu yang jadi Wamensesnek. Jadi ini adalah skandal besar dalam konteks berbangsa bernegara kita yang terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo. Terakhir kalimatnya ya. Dengan tambahan bukti ini, kiranya Bareskrim Mabes Polri dapat segera menerbitkan surat perintah penyelidikan segera. Karena ini sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda. Ini bukti-bukti yang sangat kuat. 20 bukti sudah kami ajukan. Maka saatnya Bareskrim mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Jakarta 15 Juli hari ini yang mengadukan Rizal Fadilah Esa, Rustam Effendi, Haji Heru Purwanto Esa. 3 saja yang mengajukan, tapi kita mewakili bersama dari tim pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah yang kita masukkan barusan, dan itu menjadi sesuatu yang menggerakkan roda Bareskrim untuk segera melangkah.